Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Reni Atika sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah retorika, yang semoga dalam lindungan Allah. Kemudian kepada teman-teman saya satu kelas yang sedang menghadapi UAS, yang semoga dimudahkan dalam perkuliahan dan kehidupannya. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus di UAS kali ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau kita bisa mengenal ilmu, bisa mentakzimi ahlul ilmi, dan bisa mengerti apa itu adab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan. Gagasan yang ini marak terjadi di pondok pesantren, yaitu mengenai tradisi noto sendal, tradisi santri noto sendal gurunya atau kiainya, yang mana kita akan menelisik apa motifnya dan makna yang terkandung di baliknya. Sebelum kita memasuki ke mengenai noto sendal, kita harus lihat dahulu mengenai pondok pesantren. Pondok pesantren sebagaimana yang kita tahu adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang mana pondok pesantren ini tidak hanya mendidik santri-santrinya di bidang keagamaan saja, tetapi juga mendidik santri-santrinya agar mempunyai karakter, beradab, dan juga pondok pesantren ini membuat santri-santri ataupun orang-orang yang di dalam pesantren itu memiliki pandangan hidup tertentu, dan juga banyak budaya-budaya yang terdapat di dalam pesantren, yang mana budaya-budaya ini memiliki kekhasan tersendiri di luar dari budaya-budaya yang umum, yang mana kita juga tahu bahwa dari kekhasan tersebut, kekhasan budaya tersebut, pondok pesantren adalah suatu subkultur, yaitu memiliki kultur-kultur atau budaya yang berbeda dari arus pada umumnya, pada masyarakat umumnya. Salah satunya yaitu tradisi bahwa santri itu diajari untuk berperilaku kepada siapapun, diajari untuk berperilaku bagaimana sih seharusnya berperilaku dengan temannya, bagaimana sih berperilaku terhadap gurunya, bahkan yang sangat kecil, bagaimana santri memperlakukan sandal gurunya. Nah, yang ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dari situ terdapat pertanyaan, kenapa sih kok santri itu noto sendal kiainya, bahkan sampai rebutan, dari banyak santri itu rebutan pengen dia yang malek atau nata sendal kiainya. Itu motifnya apa? Nah, ini akan kita telisik dengan metode kajian milik Alfred Schultz, yang mana menurutnya ada dua motif yang bisa menjelaskan atas suatu tindakan. Yang pertama yaitu ada motif alasan atau motif because of, atau nek bahasa gampangnya yo nang opo sih kok ngelakoni kui. Nah, itu. Yang kedua adalah motif harapan atau in order to, atau nek bahasa Jawa nek bahasa gampang yo ben opo kok ngelakoni hal niku. Nah, ngoten gampangane. Yang pertama kita akan telisik dulu dari alasan, motif yang pertama yaitu motif because of atau motif alasan.
bisa kita lihat bahwasanya tradisi noto sendal di pesantren itu sudah menjadi tradisi yang mana itu turun-temurun, mata rantai yang diturunkan dari generasi-generasi santri sebelumnya. Nah, maka dari itu santri-santri yang baru atau santri junior katakan, mereka meniru apa yang dilakukan oleh santri-santri lawas. Jadi mereka melanggengkan tradisi yang sudah ada. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, yaitu sebagaimana yang diketahui juga bahwasanya banyak kisah-kisah dari kiai-kiai atau guru-guru kita pada zaman Mbah Yai-Mbah Yai itu berguru kepada gurunya dulu. Yang mana guru-guru kita itu juga melakukan hal tersebut atau malek atau nata sandal gurunya. Nah, ini adalah alasan yang kedua, yaitu karena santri-santri meneladani sikap gurunya atau perilaku gurunya terhadap gurunya lagi, yang di atasnya lagi. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu noto sendal itu juga salah satu ekspresi santri, ekspresi ketakziman santri kepada gurunya, ekspresi ketakziman dan ketundukan santri kepada gurunya. Karena santri-santri itu di pesantren menganggap gurunya atau kiainya atau ustadznya itu sebagai orang tuanya setelah orang tua kandungnya, atau orang tuanya di pesantren, atau murabbiruh begitu bahasanya, orang tua yang membina ruhnya, membina jiwanya. Itu adalah motif because of, motif nangopo, kenapa kok santri-santri melakukan atau melanggengkan tradisi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu adalah motif yang kedua, yaitu motif in order to atau motif ben opo. Nah, kenapa? Biar apa sih kok santri-santri itu noto sendal gurunya? Apa yang mereka harapkan dari perilaku tersebut? Untuk yang pertama yaitu santri-santri itu meyakini bahwasanya hal tersebut, noto sendal itu bisa membuka pintu ilmu, bisa mempermudah masuknya ilmu agar jalannya pengajian atau pemahaman mereka itu lebih mudah. Itu keyakinan santri-santri. Untuk yang kedua yaitu mereka berharap, santri-santri itu berharap dengan melakukan hal tersebut mereka akan mendapatkan barokah dari gurunya yang akan menyertai sepanjang hidupnya. Ini juga adalah keyakinan santri-santri, yang mana kedua hal tersebut, mudahnya masuknya ilmu ataupun barokah dari guru itu diyakini datangnya dari khidmah santri kepada gurunya. Nah, khidmah itu adalah pengabdian atau pelayanan yang dilakukan oleh santri terhadap gurunya atau oleh santri kepada pesantren. Nah, tradisi noto sendal ini, malek sendal guru, itu adalah salah satu dari khidmah untuk mempermudah guru. Seperti contoh ketika gurunya mau keluar dari masjid, itu sendalnya sudah tertata, tinggal pakai, tidak usah nyari-nyari, tidak usah balik dulu pakai tangan. Nah, itu adalah khidmah, mempermudah kehidupan guru. Ini juga merupakan bentuk dari kepekaan atau empati atau ya, kepedulian santri kepada gurunya. Demikian. Untuk yang selanjutnya yaitu tradisi ini, tradisi noto sendal, mungkin itu tampak seperti sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Tetapi menurut dari santri-santri sendiri, efeknya itu sangat besar terhadap jiwanya. Efeknya untuk dalam kehidupannya itu bisa dirasakan sangat besar. Nah, itu adalah alasan-alasan atau motif yang dilakukan oleh santri-santri. Kenapa santri-santri melanggengkan tradisi noto sendal? Sebagai penutup, tradisi ini adalah suatu cerminan
kuatnya relasi spiritual antara guru dan santri, antara santri dan kiai. Yang mana di dalamnya itu terkandung bukan hanya keterpaksaan, malah tidak ada unsur keterpaksaan. Di dalamnya itu ada perpaduan antara tradisi, kemudian adab, dan juga kecintaan kepada ulama, kepada guru. Dan juga ada di situ ada harapan. Harapan akan keberkahan ilmu, juga keberkahan yang menyertai selama hidup. Nah, semoga dari gagasan singkat ini bisa memberikan kita pelajaran kepada kita semua, walaupun santri ataupun tidak pernah nyantri. Semoga bisa mengambil pelajaran dari tradisi ini, yang mana sesuatu yang mungkin tampak remeh, sepele, tapi memiliki motif dan makna yang sangat besar di belakangnya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.